Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indri Widianti dengan NIM 0311122043. Nah, di sini saya akan membahas materi mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi Akuntansi mengenai etika akuntan profesional dalam bisnis dan akan membahas sedikit studi kasus yang dilakukan oleh PT Bank Lipo. Nah, PT Bank Lipo ini melakukan pelanggaran berupa membuat laporan keuangan ganda pada tahun 2022. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Tapi sebelum ke materi yang pertama, di sini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama prinsip utama akuntan profesional, yang kedua ancaman terhadap profesionalitas pengamanannya, dan yang ketiga etika akuntan profesional dalam bisnis. Nah, yang pertama yaitu prinsip utama akuntan profesional. Ada 5 prinsip utama yang harus ditaati oleh seorang akuntan profesional, yaitu yang pertama integritas. Nah, setiap praktisi harus jujur dan berterus terang dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Yang kedua yaitu objektivitas. Nah, objektivitas ini berarti tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau pihak lain dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi dan pihak lain dalam mengambil putusan profesional atau bisnis. Yang ketiga, memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional. Berarti selalu memelihara dan meningkatkan kompetensi dan keterampilan profesional pada tingkat yang dibutuhkan sehingga klien ataupun pemberi kerja memperoleh layanan profesional berdasarkan perkembangan praktik dan peraturan terkini yang dilaksanakan secara profesional sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Nah, kerahasiaan di sini yaitu menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis, dengan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan yang jelas dan memadai dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku, atau menggunakannya untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Yang kelima yaitu perilaku profesional. Perilaku profesional di sini berarti mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dan menghindari semua tindakan yang dapat merusak nama baik dan reputasi profesi. Nah, selanjutnya ada ancaman terhadap profesional dan pengamanannya. Situasi kerja yang dihadapi oleh akuntan profesional mungkin akan menciptakan ancaman terhadap akuntan profesional dalam menjalankan prinsip utama akuntan profesional. Di lain pihak, tidak mungkin untuk mengidentifikasikan setiap situasi yang menciptakan ancaman dan menentukan tindakan pengamanan yang harus diambil oleh akuntan profesional. Terdapat kemungkinan akuntan profesional menghadapi situasi di mana ancaman tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai tingkat yang dapat diterima, baik karena ancaman sangat signifikan atau tidak terdapat pengamanan yang memadai, tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan. Dalam situasi seperti ini, akuntan profesional harus menolak atau memberhentikan layanan profesional tertentu, atau jika diperlukan membatalkan perjanjian dan berhenti dari penugasan. Ancaman dapat tercipta dari berbagai bentuk hubungan dan situasi. Nah, ancaman dapat dikompromikan atau dapat dianggap dapat dikompromikan dengan prinsip-prinsip utama akuntan profesional. Suatu hubungan atau situasi dapat menciptakan lebih dari satu ancaman dan satu ancaman dapat mempengaruhi ketaatan terhadap lebih dari satu prinsip. Ancaman dapat dikategorikan dalam satu atau lebih kategori di bawah ini. Nah, yang pertama yaitu ancaman kepentingan pribadi. Ancaman yang terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan profesional. Contohnya, penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi secara tidak wajar. Yang kedua ada ancaman telah pribadi, yaitu ancaman yang terjadi di mana akuntan profesional tidak sepenuhnya dapat mengevaluasi hasil pertimbangan dan layanan profesional atau pekerjaan sebelumnya yang dibuat oleh akuntan profesional atau individu yang bekerja pada akuntan profesional atau kantor yang mempekerjakan akuntan profesional di mana pertimbangan dari akuntan profesional tergantung dari layanan profesion atau pekerjaan sebelumnya. Contohnya menentukan perlakuan akuntansi atas kombinasi bisnis setelah melakukan studi kelayakan yang mendukung keputusan kombinasi bisnis tersebut.
Yang ketiga ada ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional akan mempromosikan klien atau pemberi kerja pada posisi di mana objektivitas akuntan profesional dikorbankan. Yang keempat ada ancaman kedekatan, yaitu ancaman akibat hubungan yang dekat atau sudah berlangsung selama dengan klien atau pemberi kerja sehingga akuntan profesional menjadi lebih bersimpati dengan kepentingan mereka atau terlalu mudah menerima pekerjaan mereka. Contohnya menerima hadiah atau perlakuan khusus kecuali jika tidak ada nilainya dan tidak memiliki konsekuensi khusus. Kelima yaitu ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi akibat tekanan nyata atau yang dirasakan, seperti upaya untuk mempengaruhi akuntan profesional secara tidak pantas, sehingga akuntan profesional tidak dapat bersikap objektif. Contohnya, adanya kepemimpinan yang menekankan pentingnya perilaku etika dan ekspektasi terhadap pegawai untuk selalu melakukan tindakan beretika. Akuntan profesional dalam bisnis mungkin menghadapi tekanan-tekanan untuk bertindak bertentangan dengan hukum atau regulasi, bertindak bertentangan dengan standar teknis atau profesional, memberikan jalan untuk menerapkan strategi pengelolaan laba yang tidak beretika atau tidak legal, berbohong atau secara tidak sengaja menyesatkan, termasuk menyesatkan dengan tidak berkomentar terutama kepada auditor dan regulator, dan mempublikasikan atau terkait dengan laporan keuangan dan dana keuangan yang secara material berbeda dengan kenyataan, termasuk laporan yang terkait dengan laporan keuangan, laporan pajak, laporan hukum, laporan diwajibkan oleh otoritas pasar modal. Akuntan profesional dalam bisnis atau keluarga dekatnya mungkin menerima godaan atau bujukan dalam bentuk hadiah, keramat tambahan, perlakuan istimewa, dan permintaan yang tidak pantas atas nama persahabatan atau kesetiaan. Godaan dan bujukan dapat menciptakan suatu ancaman. Nah, selanjutnya ada pengamanan. Pengamanan adalah tindakan atau upaya lainnya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Pengamanan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pengamanan yang diciptakan oleh profesi, undang-undang, atau pemerintah yang meliputi persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk menjadi anggota profesi, kemudian persyaratan pendidikan berkelanjutan, pengaturan mengenai tata kelola perusahaan, standar profesi, pemantauan dan prosedur disiplin dari organisasi profesi atau regulator, dan review eksternal terhadap laporan, surat pemberitahuan pajak, komunikasi, dan informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional oleh lembaga yang memiliki kekuatan hukum. Yang kedua yaitu pengamanan dalam lingkungan kerja. Contoh dari beberapa pengamanan meliputi yang pertama mendapat saran dan pelatihan tambahan, yang kedua memperhitungkan dengan baik bahwa tersedia waktu yang mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan, yang ketiga mencari bantuan dari orang-orang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan, yang keempat konsultasi jika dibutuhkan dengan atasan di dalam organisasi pemberi kerja, ahli yang independen, dan organisasi profesi yang relevan. Akuntan profesional dalam bisnis harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga anggaran informasi yang menjadi tanggung jawabnya dengan menjelaskan sifat dari transaksi bisnis, aset, dan liabilities, mengaklasifikasikan dan mencatat informasi tepat waktu dan secara memadai, melaporkan kenyataan secara akurat dan lengkap dengan mempertimbangkan materialitas. Selanjutnya ada penyelesaian konflik etika. Akuntan profesional mungkin akan menghadapi situasi untuk mengatasi konflik dalam menerapkan prinsip utama. Dalam memulai proses penyelesaian konflik etika, baik yang dilakukan secara formal atau informal, akuntan profesional perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakta-fakta yang relevan, yang kedua isu etika yang terkait, yang ketiga prinsip utama yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan, yang keempat prosedur-prosedur internal yang telah ada, dan yang kelima tindakan-tindakan alternatif. Dalam proses penyelesaian konflik etika, akuntan profesional diharapkan dapat memilih tindakan yang dianggapnya paling tepat setelah melakukan perhitungan atas konsekuensi dari seluruh alternatif tindakan yang tersedia. Jika konflik tidak terrealisasikan dan akuntan profesional masih dihadapkan pada dilema etika, maka akuntan profesional dapat berkonsultasi dengan orang-orang yang tepat di dalam organisasi untuk membantu memecahkan masalah. Nah, ini adalah materi terakhir yang akan kita bahas, yaitu mengenai etika akuntan profesional dalam bisnis. Akuntan profesional dalam bisnis, baik secara perorangan atau bersama-sama, bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaporan keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh organisasi pemberi kerja atau pihak ketiga. Mereka juga dapat bertanggung jawab untuk memberikan manajemen keuangan yang efektif dan saran-saran untuk berbagai persoalan bisnis. Akuntan profesional mungkin menjabat posisi senior di dalam organisasi. Semakin tinggi jabatan akuntan profesional, semakin besar kemampuan dan kesempatannya untuk mempengaruhi situasi, praktik dan kebiasaan di dalam organisasi.
Akuntan profesional di dalam bisnis dilarang untuk terlibat dalam bisnis, pekerjaan, ataupun kegiatan yang diketahuinya merusak atau dapat merusak integritas, objektivitas, atau nama baik dari profesi yang mana bertentangan dengan prinsip utama akuntan profesional. Dalam situasi di mana akuntan profesional di bisnis meyakini adanya perilaku atau tindakan beretika akan terus muncul dalam organisasi pemberi kerja. Akuntan profesional dalam bisnis perlu mempertimbangkan saran hukum dalam situasi di mana seluruh pengaman telah digunakan dan tidak mungkin untuk mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima. Akuntan profesional harus mempertimbangkan untuk berhenti dari organisasi pemberi kerja. Oke, untuk kasus kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai laporan keuangan ganda Bank Lipo pada tahun 2002. Kasus PT Bank Lipo Tbk berawal dari laporan keuangan triwulan 3 tahun 2002 yang diterbitkan oleh PT pada tanggal 30 September 2002. Bank Lipo Tbk menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara informasi dalam laporan keuangan yang disajikan kepada masyarakat melalui iklan di surat kabar nasional pada tanggal 28 November 2002 dengan laporan keuangan yang diajukan oleh Bursa Efek Jakarta yaitu BEJ. Laporan tersebut berisi pernyataan dari manajemen PT Lipo Bank Tbk bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko, dan Sanjaja dengan penanggung jawab Dr. Andes Richard Kosasi dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan disajikan dalam bentuk perbandingan antara 30 September 2002 yang diaudit dan 30 September 2001 yang tidak diaudit. Nah, dicantumkan nilai agunan yang diambil alih per 30 September 2002 sebesar 2,393 triliun dan total aset per 30 September 2002 sebesar 24,185 triliun. Laba tahun berjalan per 30 September 2002 sebesar 98,77 miliar dan rasio kewajiban modal minimum yang tersedia sebesar 24,77%. Pada laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002, tanggal yang sama disampaikan ke Bursa Efek Jakarta BEJ pada tanggal 27 Desember 2002. Ternyata disampaikan laporan yang berbeda. Laporan itu mencantumkan pernyataan manajemen PT Bank Lipo Tbk bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan audited yang tidak disertai dengan laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik Dr. Andes Richard Kosasi dari KAP Prasetyo Sarwoko dan Sanjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan auditor independen tersebut tertanggal 20 November 2002 kecuali untuk catatan 40C tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40C tergantung 16 Desember 2002. Penyajian dalam bentuk kompromi atau komparasi per 30 September 2002, 31 Desember 2001, dan 31 Desember 2000, total aktiva per 30 September 2002 sebesar 22,8 triliun. Nilai agunan yang diambil alih beserta rugi bersihnya untuk ID sebesar 30 September 2002 sebesar 1,42 triliun dan rugi bersihnya sebesar 1,273 triliun dengan rasio kecukupan modal sebesar 4,23%. Nah, dari kronologi laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke publik per 28 November 2002, Bank Lipo telah melakukan pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal, yang dimana dalam pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan bahwa setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan secara material tidak benar atau misalkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan yang A, pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. Nah, yang B, pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dan pernyataan keterangan tersebut. Unsur dalam pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal tersebut adalah sebagai berikut. Tindakan tersebut mempengaruhi harga efek di bursa efek dan setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa pihak manajemen PT Bank Lipo tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangannya dalam laporan keuangan per 30 September 2002 yang disampaikan ke publik tanggal 20 November 2002.
Pihak manajemen dalam mempublikasikan laporan keuangan tersebut terbukti tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak auditor Ernst Young and Partner, yaitu Prasetyo, Sarawako, dan Sanjaya. Oleh karena ketiga unsur dalam pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal tadi terpenuhi, maka tindakan pihak manajemen PT Bank Lipo Tbk dalam memberikan keterangan atau informasi laporan keuangan per 30 September 2002 yang disampaikan ke publik merupakan suatu tindakan menyesatkan informasi publik. Dengan demikian, memang benar telah terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Bank Lipo Tbk. Berdasarkan kasus di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Bank Lipo ini berupa permasalahan laporan keuangan yang berbeda dengan laporan di publik dan di BEJ, kelembekan setiap otoritas bursa, dan dalam menyelesaikan masalah Bank Lipo ini diduga karena adanya orang kuat yang menjadi dewan komisaris di Bank Lipo sendiri. Nah, dari kasus ini terlihat ketidakprofesional BEJ, BPPN, dan manajemen Bank Lipo itu sendiri. Mereka pun terbukti melakukan pelanggaran hukum atas pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Pelanggaran hukum ini terjadi karena sistem yang ada dalam laporan keuangan yang cukup rumit dan rentan menghadirkan kelalaian dari pihak pelaku pasar modal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.